Dan bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Ausirion Dholu di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat sore Rio, apa saja yang menjadi poin keterangan dari saksi serta ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum 03 atau Ganjar Mahfud di sidang sengketa Pilpres hari ini? Iya, selamat sore Rifana. Benar sekali bagaimana tadi dalam cuplikan berita salah satu yang menarik dari persidangan yang sudah berlangsung pada hari ini adalah bagaimana seorang budayawan dan juga seorang akademisi begitu Romo Frans Magnisuseno menyatakan secara keras di dalam persidangan bagaimana ia menyamakan soal penggunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi sama saja dengan sebuah organisasi mafia. Bagaimana ia menguntungkan keluarga dan juga dirinya pribadi menggunakan seluruh alat kekuasaan dari negara untuk melanggengkan kekuasaannya dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, salah satu hal yang menarik juga di dalam persidangan hari ini adalah bagaimana tadi di dalam persidangan dihadirkan salah satu pakar IT dari ITB yang juga merupakan CEO dari Robot Biru yang menjelaskan terkait dengan dugaan kecurangan yang terjadi di dalam Sirekap KPU yang kalau kita ingat beberapa saat yang lalu pada tanggal 6 Maret ini di take down oleh KPU sehingga publik tidak dapat melihat lagi perkembangan suara dalam Pilpres 2024. Sudah bersama saya saat ini seorang pakar IT dari ITB yang juga CEO dari Robot Biru yang tadi di dalam persidangan Mas Hairul Anas Suadi begitu. Selamat sore Mas Hairul. Sore Mas Rio. Mas Hairul, ini saya ingin tanyakan dulu pertama soal background. Soal Anda menyoroti soal Sirekap KPU sebenarnya sudah sejak apakah memang si Robot Biru ini sudah memantau hasil Pilpres ini sejak selama proses sebelumnya atau ini hanya soal ketika proses sudah pemungutan suara sudah terjadi saja begitu? Ya, sebetulnya engine kita sudah nyala jauh sebelum pencoblosan karena ini aplikasi sejak 2019 gitu. Jadi kita tinggal menyalakan dan kita memonitor pergerakan angka-angka di situs pemilu2024.kpu.go.id. Ya. Nah, tadi Anda juga menjelaskan bagaimana sebenarnya Sirekap yang di take down oleh KPU tanggal 6 Maret itu ini dilatar belakangi dengan sejumlah temuan yang Anda sebutkan di dalam persidangan. Misalkan salah satunya saja soal perubahan 443.000 kali data yang pernah diinput oleh KPU. Ini bagaimana menjelaskan secara konkret ataupun secara simpel begitu kepada masyarakat bahwa ini memang terjadi di dalam KPU prosesnya? Ya, jadi sebetulnya layar-layar di KPU itu ternyata sangat dinamis. Selain di entry, dia juga diubah kadang-kadang, bahkan kadang dihapus. Kadang dihapus sebagian, kadang dihapus semuanya. Kadang dihapus semua datanya tapi C1 masih ada. Kadang C1 tiba-tiba hilang dan sebagainya. Jadi begitu dinamis di dalam sehingga angka-angka yang naik setiap saat itu kita ragu. Kalau dari progres TPS dengan angka itu selalu tidak seimbang. Tadi saya paparkan ada selisih sekitar 54 juta dalam satu potret ketika mencapai 64% kira-kira. Itu terus saja, itu lama ada mulai dari 30 juta sampai 50 juta selalu nggak masuk akal. Seperti kalau kita bicara progres TPS dengan progres suara itu sangat timpang gitu. Itu ganjil itu nggak perlu pakai robot kalau itu, mata kita sendiri tersulap gitu ya, nggak sadar gitu. Tapi kalau kita lihat loh, kok segini ya gitu. Nah dari situlah ya saya semakin mempercepat monitoring saya. Tadinya saya mungkin 6 jam sekali ngambil. Habis itu langsung saya kencangin jadi 15 menit sekali. Seluruh Indonesia langsung ketangkep datanya. Setiap saat ada perubahan saya rekam. Seperti itu. Jadi 443.000 lebih itu benar-benar hasil kerja robot gitu. Ya. Nah, soal data yang kemudian dimanipulasi kalau kita bisa sebutkan begitu. Apakah ini karena Anda hari ini hadir sebagai saksi dari 03 begitu? Bagaimana pergerakannya? Apakah sebenarnya ini suara 03 yang dirubah atau ini memang perubahan yang memang terjadi secara umum? Karena kalau misalnya tadi seperti yang sempat ditanyakan oleh hakim di dalam, apakah ini terjadi juga angka 03 yang sebenarnya tinggi tapi yang turun sebenarnya ditinggikan begitu? Ya, sebenarnya lebih terlihat untuk menjaga pola karena banyak sekali record penghapusan bagian angka paslon terutama. Karena yang ditayangkan di diagram itu kan suara paslon. Suara yang lain misalnya suara sah, suara tidak sah kan tidak ditampakkan. Nah itulah yang dimainkan, kadang nampil lagi, kadang hilang lagi. Nah itu berkali-kali, ada yang sampai 800 kali tampil dan hilang gitu.
Jadi seperti ini kan suatu kegiatan untuk menurut saya lebih dapat diduga untuk menjaga angka-angka gitu. Bahkan paling brutalnya bisa juga mengubah angkanya, bukan hanya hilang dan muncul gitu, tapi angkanya pun berubah. Dan saya tunjukkan tadi di sidang, contoh-contohnya ada, saya sudah share juga ya slide-nya, itu terbuka untuk publik, silahkan. Bahkan saya sudah memberikan data lengkap ke majelis, sudah bentuk Excel, kelihatan tuh semua perubahannya gitu. Dari 280 juta total suara masyarakat Indonesia dalam Pilpres 2024, berapa yang Anda temukan ini kemungkinan terjadi perubahan pendataan suara yang ada di Sirekap KPU yang Anda temukan dari temuan Anda? Maksudnya DPT-nya atau suara pilpresnya? Suara pilpresnya. Tadi saya menduga ada beberapa pendekatan. Pendekatan pertama dari halaman KPU sendiri ada sekitar 54 juta yang timpang. Kemudian mulai saya lakukan jaksam lebih detail, nemu lagi sekitar 23 sampai 38 juta suara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Apakah karena salah? Iya, kita nggak pernah bisa percaya satu rangkaian satu baris gitu ya. Satu baris itu beberapa kolom. Kalau ditampilkan ke bentuk formulir itu ke bawah, tapi kalau database itu ke samping. Nah, kita mau percaya yang mana? Karena semuanya bertentangan. Suara sah, 3 paslon digabungkan, tidak sama dengan kolom suara sah. Suara sah tambah tidak sah, beda dengan suara total. Dan seterusnya, dengan kehadiran pun nggak ada yang sinkron. Ya. Baik Mas Anas, terima kasih banyak informasinya karena memang waktunya cukup singkat, tapi sekiranya penjelasan cukup detail. Bagaimana tadi Anda juga sudah menjelaskan di dalam ruang persidangan. Selamat bertugas kembali Mas Anas, terima kasih. Berikut penjelasan dari salah satu saksi fakta yang ada di dalam ruang persidangan hari ini dari 9 saksi yang dihadirkan oleh kubu 03. Bagaimana ia menjelaskan soal kejanggalan suara yang ada di Sirekap KPU yang menyebabkan ini terjadi take down dari Sirekap KPU pada tanggal 6 Maret yang lalu. Rifana. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Ausirion Dholu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.